Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia Pak Edi. Kita Ya, berjumpa kembali. Ya, aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mana Pak Edi kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan apa program-program yang terdahulu pernah kita sharingkan sudah diimplementasikan dengan baik oleh Pak Edi. Mudah-mudahan Pak Edi. Amin. Sekarang saya ingin praktisi Pak Edi ya. Untuk tema Pak Edi, bagaimana sepakati dulu apa yang harus kita bicarakan, yang harus di supervisi apa buat tema Pak Edi, silakan. Ya, terima kasih Pak Adi. Jadi begini, latar belakangnya adalah di sekolah kami itu ketika masuk kelas jam pertama gitu ya, dimulai dengan apel pagi. Dilihat dari kehadiran itu setiap hari ada saja yang terlambat gitu ya, ada 1, 2 terlambat. Jadi saya berharap kedisiplinan khususnya pada kehadiran itu 0 gitu ya, tidak ada yang terlambat. Jadi, intinya itu. Jadi sepakati aja dulu ya untuk supervisi ini, berarti Pak Edi ini mau mengangkat apa terkait kedisiplinan yang ada di lingkungan sekolah Pak Edi gitu mungkin. Mungkin saya berikan penjelasan sedikit disiplin gitu ya. Ya. Jadi disiplin itu kan bisa jadi karena yang pertama itu takut hukuman gitu ya. Itu level yang terendah. Kemudian level yang kedua itu disiplin karena ingin mendapatkan penghargaan gitu ya. Penghargaan karena disiplin. Kemudian yang ketiga itu istilahnya itu restitusi. Jadi seseorang itu disiplin bukan karena ingin mendapatkan hadiah, bukan karena takut hukuman, tapi disiplin ini muncul dalam dirinya sendiri, ingin menciptakan jadi kondisi yang istilahnya itu citra diri gitu ya. Jadi mencitrakan bahwa saya itu disiplin, khususnya hadir apel itu ya memang kepribadian saya seperti ini. Sehingga itulah budaya saya. Jadi budaya saya menjadi disiplin level yang tertinggi itu restitusi. Jadi dengan kesadaran penuh gitu. Jadi yang ingin diamati itu atau dikembangkan itu yaitu menciptakan disiplin apel pagi itu karena faktor dari internal. Jadi bukan karena faktor dari luar gitu Pak Ade. Berarti sekarang langkah apa Pak Edi untuk menciptakan disiplin ke arah apel pagi? Ya. Hal apa Jadi aja supaya dilakukan? ya karena kan saya pernah mendapatkan materi tentang coaching ya. Ya, saya optimis kehadiran itu bisa dengan cara restitusi yaitu dengan motivasi internal yaitu dengan metode coaching. Jadi awalnya langkah pertama saya lakukan sosialisasi. Sosialisasinya model coaching. Istilahnya sosialisasi atau fasilitasi ya. Jadi model coaching
kita lakukan dialog gitu ya. Kita libatkan Ya. siswa Ya. Sehingga ketika mereka ingin disiplin itu atas kemauan mereka. Jadi bukan saya membuat peraturan, bukan, tapi mereka anak-anak itu mempunyai motivasi intrinsik yang dari dalam karena pengen menjadi yang disiplin gitu ya. Jadi langkah pertama itu. Kemudian langkah kedua, jadi ketika pas pelaksanaan, kalau misalkan masih ada yang terlambat, nah, maka kita lakukan coaching bagi yang terlambat saja. Kita lakukan coaching sehingga nanti anak itu menemukan sendiri berkomitmen untuk tidak terlambat. Sehingga dalam 1 bulan, targetnya 1 bulan ya. Dalam 1 bulan ini 0% keterlambatan gitu targetnya gitu. Ya gitu Pak De. Jadi tadi Pak Edi ingin gitu ya, pada dasarnya siswa itu tadi di Pak Edi itu disiplin ke arah restitusi. Ya Pak Edi ya, betul Ya, nggak? ya. Sebelum kelar restitusi, saya pengen tahu. Mohon maaf Pak Adi, suaranya agak putus-putus, kurang jelas gitu. Nggak banyak gerak Ya, atau gimana kali? jadi Ya. begitu Pak Edi, sebelum kita ke arah restitusi, ya Pak Edi ya, buat peserta didik Pak Edi, karena emang planning Pak Edi itu membuat kedisiplinan yang restitusi terhadap seluruh siswa. Ya. Sebelum kita lari ke restitusi, saya ingin tahu tuh Pak Edi, seberapa besar Kak ya siswa Pak Edi yang emang toh disiplin itu takut akan hukuman. Apakah Pak Edi pernah mengamati? Ya, berdasarkan pengamatan gitu ya. Jadi selama ini yang terlambat itu ada saja ya. Jadi ya hasil pengamatan terakhir itu kira-kira sekitar 10 orang. 10 orang. Orang dari 30 10 berarti orang. Bukan dari 30, dari kan apelnya itu satu sekolah itu. Jadi satu sekolah satu itu sekolah. Ya. ada 2 kelas, 6 kali 30 berarti 180. Ya. Jadi 10 dari 180. Yang selama ini itu yang dilakukan adalah yang nomor 1. Jadi kalau terlambat maka hukumnya push up gitu ya. Ya. Jadi seperti itu. Berarti tadi dari 180 orang itu hanya 10 orang ya. Ya. Artinya 10 orang yang emang kalau dia telat itu karena yang kedua presentasinya PG berapa persen Pak perkiraan Pak Edi atau pengamatan Pak Edi siswa itu yang disiplin itu karena ingin mendapat penghargaan gitu atau mendapat pujian gitu Pak. Ya, hasil pengamatan saya ini ya. Ya hasil Jadi pengamatan Pak. hasil pengamatan tuh yang sekarang itu untuk reward itu saya belum melihatnya gitu ya. Karena ini kan untuk apel pagi itu bersama itu bareng-bareng gitu ya. Ya. Bareng sehingga mana yang kalau dikasih reward kan terlalu banyak itu. Ya. Yang hadir berarti kalau 180, yang hadir 170. Gimana ngasih rewardnya 170? Bisa jadi reward, kalaupun rewardnya ya ucapan terima kasih telah hadir tepat waktu, mungkin rewardnya ini ya, jadi berupa berupa ujian bisa dikatakan berupa sebagainya. lisan gitu Pak Edi ya. Ya. Jadi
Sehingga ya. Sehingga yang nampak itu hanya punishment. Jadi yang terlambat baris di tempat tersendiri, kemudian nanti setelah selesai push up 10 kali gitu misalkan. Nggak tahu itu hukuman atau konsekuensi. Jadi Tapi tergantung Pak Edi. Ya tergantung. Ya, ketika kita berbicara monetaris apa ya Pak Edi ya, memang kalau kita bercermin gitu, apa yang Bapak KHD utarakan, ya mungkin di satu sisi itu masuk hukuman juga, tapi tergantung Pak Edi ya, kembali lagi gitu. Seperti apa kita implementasikannya. Jadi, sekarang Pak Edi ingin mengembangkan ke arah restitusi. Ya, tadi Pak Edi sudah mengutarakan langkahnya gitu ya pada saat apel pagi. Pak Edi selama ini metode apa Pak Edi untuk meningkatkan kedisiplinan itu yang digunakan Pak Edi? Yang tadi nomor 1 yaitu punishment atau konsekuensi gitu ya. Mungkin perlu di tanyakan ke sekolah dulu. Itu push up-nya itu hukuman atau konsekuensi ya. Konsekuensi itu berarti kesepakatan mereka gitu ya. Iya Pak, kalau tadi itu ketika kita berbicara kan di situ ada aturan kelas, ada keyakinan kelas ya Pak ya. Ya. Punishment. Jadi push up di satu sisi kalau kita menilai tidak melihat supaya tidak melihat tadi itu kesepakatan, mungkin itu termasuk punishment Pak, gitu kan. Punishment itu bisa berubah Pak. Nah, yang awalnya push up itu bisa dikatakan tidak memerdekakan tekanan, tapi kalau sudah jatuhnya dalam kesepakatan kita atau kesepakatan kelas, mungkin itu sudah tidak jadi punishment Pak. Maaf Pak Adi. Jadi kembali kepada tujuan awal ya. Jadi yang ingin diamati itu adalah kedisiplinan berdasarkan restitusi. Jadi itu kan hanya latar belakang saja. Jadi harapannya selama 1 bulan ini, jadi anak disiplin masuk kelas atau apel pagi ya, dengan keterlambatan 0% karena anak-anak itu sudah memiliki citra positif karena restitusi tadi ya. Kemudian dengan menggunakan pendekatan coaching bagi yang terlambat. Jadi kalau yang terlambat awalnya hanya 10 itu kan prosentasenya kecil ya. Jadi untuk mengenolkan itu sangat mungkin itu. Jadi tadi Pak Edi juga sudah mengutarakan Pak Edi ya, gitu. Menggali lebih dalam, apakah untuk restitusi ini Pak Edi sudah menerapkan Pak Edi dan mencoba langkah-langkah ini Pak Edi terapkan di bulan-bulan pertama atau di bulan-bulan selanjutnya sudah mencoba. Ya, ini kan baru ya Pak Ade. Ini kan baru perencanaan Pak Ade. Ya. Jadi perencanaan untuk agar anak tidak terlambat apel pagi 0% ya, keterlambatan 0%, dengan restitusi, dengan kesadaran. Jadi bukan karena hukuman atau bukan juga karena ingin mendapatkan penghargaan. Jadi sekarang ini baru baru mau dimulai karena ini kan rencana ya. Ya, Kemudian untuk yang terlambat tadi, saya akan menggunakan metode coaching gitu. Pada bagus Pak. Jadi apa kira-kira Bapak ingin mengimplementasikan yang menerapkannya Pak? Ya, rencananya bulan depan ketika siswa sudah masuk. Jadi ini kita akan coba gitu ya. Jadi dari tahapan tadi sosialisasi,
Ya. disiplin dengan model coaching. Kemudian kita Ya. terapkan sehingga dalam 1 bulan itu keterlambatan 0%. Selain keterlambatan 0%, mereka juga hadir itu karena memang karena motivasi intrinsik, bukan karena dari luar ya. Dari luar itu bukan karena takut hukuman atau bukan karena ingin mendapatkan penghargaan. Itu Pak Dim. Terima kasih Pak Edi. Mudah-mudahan di bulan ke depan gitu, Pak Edi bisa menerapkan langkah-langkah tadi, memudahkan sosialisasi ataupun menggunakan metode coaching ya agar Ya, menekan kehadiran siswa itu 0%. ya, Ya. ya, Tapi ketika kita berbicara siswa itu 0%, juga harus tetap Pak Edi ya. Harus ada lembaga observasi tadi ya. Mhm. Kajian ke depan. Nah, mudah-mudahan langkah sosialisasi atau coaching ya yang akan diterapkan Pak Edi bisa jalan. Adapun nanti buat evaluasi selanjutnya, mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di lain session ya. Kita akan mengupas hasil dari sosialisasi dengan metode coaching ya terhadap kedisiplinan siswa. Itu saja Pak Edi ya. Ya, terima kasih. Mungkin segitu saja pertemuan kita hari ini emang karena keterbatasan waktu kita juga tadi ya. Mudah-mudahan semua apa yang Pak Edi harapkan bisa terwujud dan Pak Edi pun komitmen dan bisa berkomitmen dalam penerapan ya dalam implementasikannya serta tanggung jawab. Mungkin sekian Pak Edi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.